Shalom, selamat hari Minggu bagi teman-teman remaja dan pemuda dimanapun kita berada. Bersyukur kita bisa bertemu lagi untuk beribadah bersama. Walaupun secara virtual, mari kita persiapkan hati kita. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Masih dalam suasana Paskah, mari kita sorakkan dan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya benar, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat Cahitra, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat oleh-Nya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya, haleluya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan melihat betapa pentingnya kejujuran dan kerendahan hati kita. Tuhan rindu melihat hangatnya hubungan antar anaknya dalam semua aspek kehidupan. Namun tidak dapat dibungkiri, selama kita hidup, tentu tidak sedikit pikiran, kata, dan perbuatan kita yang menyakiti hati teman, sahabat, keluarga, bahkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang pada Tuhan dan mengaku segala dosa-dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi dahulu. Tuhan, ini kami datang membawa seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami jika kami sering mendukakan hati-Mu dan sesama kami. Ingatkanlah kami ketika kami berjalan keluar dari jalan-Mu dan mengikuti kehendak hati kami sendiri. Tuhan, ajar kami untuk selalu peka dan menyadari akan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari Ayub 8 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Mari kita berikan salam damai kepada teman-teman di sekeliling kita dengan memberikan love sign. Salam damai. Mari kita imani berita anugerah yang sudah kita baca dan kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi penolong hidup kita.
Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur
karena hari ini, saat ini, Tuhan mempersatukan kami. Meski kami berada di lokasi yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi kami boleh menyatukan hati untuk beribadah bersama, memuji dan menyatakan rasa cinta kami kepada Tuhan. Dan kami pun bersyukur, karena di tengah kebersamaan kami dalam ibadah kami boleh membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami membuka hati, Engkau akan hadir dan berkarya. Engkau akan menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami merendahkan diri, membuka hati hidup kami, dan memohon Bapa, berfirmanlah kepada kami, ajarlah kami, tolonglah kami untuk memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Sobat muda yang kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka kitab Imamat pasal 25. Kitab Imamat pasal 25, kita akan melihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Imamat pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 17 demikian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah engkau menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu seorang sahabat memasang sebuah gambar di media sosialnya, di Instastory-nya. Dia memasang gambar ini. Terus kan gambar ini hanya sekedar sebagai sebuah bahan candaan, bukan sebuah grafik yang didasarkan pada sebuah survei. Tetapi kalau kita merenungkan bahan candaan ini, sebetulnya ada sebuah kebenaran di baliknya. Yakni pandemi dan teknologi menimbulkan sebuah perubahan dalam cara orang bertransaksi atau orang berbelanja. Kalau sebelum pandemi, orang bisa pergi kemana-mana, maka biasanya transaksi jual beli itu dilakukan secara onsite. Entah itu di mall, di pasar, di supermarket, dan lain sebagainya. Tetapi karena pandemi memaksa kita untuk melakukan social distancing, bahkan ada saatnya terjadi PPKM yang membatasi ruang gerak kita, dan pada saat yang sama teknologi berkembang dengan begitu luar biasa, maka sekarang orang melakukan transaksi jual beli tidak lagi secara onsite tetapi secara online. Bukan berarti tidak ada yang melakukan secara onsite, ada banyak orang yang masih melakukan secara onsite dan menikmati itu. Tetapi saat ini jumlah transaksi jual beli secara online menurut beberapa data dikatakan meningkat 3 kali lipat
dibandingkan sebelum pandemi. Nah, saudara, kalau saudara bertanya kenapa itu bisa terjadi, beberapa orang yang menikmati kemudahan itu melakukan transaksi jual beli online mengatakan bahwa sekarang mudah untuk bertransaksi dan itu menjadi sesuatu yang sudah biasa. Hanya dengan menekan beberapa tombol maka transaksi sudah terjadi dan mereka hanya tinggal menunggu barang itu datang. Nah, sebenarnya pertanyaan adalah apakah ini sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Saudara, kalau kita melihat realitas ini sebetulnya ada dampak positif tetapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah membuat orang semakin konsumtif. Kenapa? Karena kemudahan yang mereka dapatkan untuk melakukan transaksi jual beli. Kalau dulu orang mau beli sesuatu mereka harus pergi ke tempat penjual lalu kemudian bertransaksi di sana dan mereka pulang. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang dan tidak jarang kita malas melakukannya. Tetapi sekarang karena gadget ada dalam genggaman dan kita bisa melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah tanpa harus menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, maka mereka menjadi semakin konsumtif. Mereka membeli lebih banyak dan tinggal menantikan barang itu datang kepada mereka. Jadi saudara, itulah dampak negatifnya, membuat orang menjadi semakin konsumtif. Tetapi di sisi lain, realitas ini sebetulnya ada dampak positifnya. Kemudahan yang ada membuat ada begitu banyak anak muda, sobat muda, berani memulai usaha meski usia mereka masih muda. Karena sekarang hanya dengan modal yang tidak seberapa, mereka bisa memulai bisnis jual beli dalam aplikasi-aplikasi yang ada. Sehingga membangkitkan keberanian bagi anak-anak muda untuk mencoba menjadi wira swasta, mencoba untuk membuka sebuah usaha, menawarkan jasa, menawarkan barang, dan seterusnya. Dan ini bagi saya adalah dampak positif. Jadi saudara, pandemi dan kemajuan teknologi yang membuat aplikasi jual beli menjadi begitu berkembang marak, itu membawa dampak negatif tetapi juga positif bagi kehidupan kita. Nah, kini pertanyaannya adalah bagaimana Alkitab menanggapi realitas ini? Bagaimana seharusnya orang Kristen melihat atau berperilaku di tengah realitas ini? Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab jelas kita tidak akan menemukan satu ayat yang berbicara tentang aplikasi jual beli. Karena pada masa itu belum ada gadget, belum ada media sosial, belum ada aplikasi jual beli. Tetapi ada sebuah prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita yang juga berlaku pada masa ini. Dan prinsip itu ada di dalam Imamat 25 ayat yang ke-14 dan ayat 17. Mari kita lihat bersama Imamat 25 ayat 14 dan 17. Dalam Imamat 25 ayat yang ke-14 dan 17, di sana tertulis demikian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Saudara, menarik, dalam ayat 14 dibuka dengan satu pernyataan bahwa apabila kamu menjual atau membeli sesuatu, lalu kemudian pada 17 ditutup dengan satu nasihat, engkau harus takut akan Allahmu. Dan dalam dua ayat itu ada satu kalimat yang sama, yakni janganlah kamu merugikan satu sama lain. Seakan-akan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau kamu menjual sesuatu atau membeli sesuatu, kamu harus takut akan Allah. Nah, ini menarik saudara.
Seakan-akan Tuhan ini mengatakan bahwa dalam seluruh aspek kehidupanmu, termasuk ketika kamu melakukan transaksi jual beli, baik sebagai seorang penjual maupun sebagai seorang pembeli, kamu harus menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupanmu, termasuk juga ketika kamu melakukan transaksi jual beli itu. Nah, saudara, kenapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita? Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, karena aku adalah Tuhan Allahmu. Frasa ini mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Karena Dia kita ada. Tanpa Dia kita tidak akan pernah ada. Karena itu sebagai sang pencipta, Dia adalah yang memiliki kehidupan kita. Dan Dia bukan sekedar memiliki kehidupan kita, tetapi Dia juga memelihara hidup kita. Dia mengasihi kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Karena itu sudah seharusnya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang telah merasakan cinta Tuhan yang besar, sudah seharusnya kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita. Sudah seharusnya kita memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya kita melakukan apapun untuk Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan untuk kepentingan kita pribadi. Nah, saudara, ketika Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Saudara, ketika Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita, maka seperti yang tertulis dalam Kolose 3:23. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Sebagai ibadah kita kepada Tuhan, sebagai pelayanan kita, sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, bukan sekedar untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Ketika Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita, maka kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita pribadi. Dan ketika Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita, maka orientasi kita berubah. Kita melakukan segala sesuatu yang membawa kebaikan bersama, bukan hanya kebaikan kita sendiri. Jadi saudara, tidak salah kalau Tuhan katakan ketika kamu melakukan apapun sebagai umat Allah, seharusnya Tuhan menjadi pusat dari hidupmu. Termasuk ketika kita berbicara tentang transaksi jual dan beli. Nah, saudara, bagaimana kita mengaplikasikan ini dengan tema kita hari ini? Saudara, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita, saya akan mencoba mengajak kita melihat dari dua sisi ya. Sebagai penjual, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita, sebagai seorang penjual, sudah seharusnya kita memberikan layanan yang terbaik. Bukan hanya untuk mengejar bintang 5, tetapi benar-benar karena saya sadar, saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini adalah usaha yang Allah percayakan kepada saya. Kalau saya bisa punya usaha, memulai usaha, itu karena karunia Allah. Sudah seharusnya saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan sekedar untuk para pelanggan atau yang menikmati layanan saya. Yang kedua, sebagai seorang penjual yang mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita, maka kita akan mengambil untung. Boleh nggak mengambil untung? Boleh. Tetapi untung yang sewajarnya. Bukan untung yang tidak wajar. Seperti yang terjadi di beberapa berita beberapa waktu yang lalu, di mana ada seorang penjual yang kemudian meminta sang pelanggan membayar makanan yang dipesan, dibeli, dinikmatinya dengan harga yang tidak wajar. Saudara sekalian, sebagai seorang penjual yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari hidupnya, maka kita harus berperilaku jujur, termasuk juga jujur kepada para pelanggan kita. Artinya kita harus bertanggung jawab, kita boleh mengambil untung, tetapi yang sewajarnya, tidak sampai merugikan orang yang menjadi pelanggan kita. Dan sebagai seorang penjual
yang memberikan layanan, menawarkan layanan jasa maupun barang, maka kita harus mengelola usaha yang Allah percayakan kepada kita dengan jujur. Dan tentunya jujur di sini adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada aturan pemerintah tentang jual beli dan lain sebagainya harus dilakukan dengan jujur, bukan dengan niat menipu atau melanggar hukum. Itu sebagai seorang penjual. Bagaimana sebagai seorang pembeli? Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menjadi pusat dari hidup kita? Yang pertama sebagai seorang pembeli tentunya kita perlu belajar untuk membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau bicara keinginan, kita ingin memiliki banyak, tetapi apakah itu kita butuhkan? Orang yang konsumtif adalah orang yang hanya membeli berdasarkan keinginan, padahal dia tidak membutuhkannya. Nah, Tuhan mengingatkan kita agar membeli berdasarkan kebutuhan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Meski itu mudah, meski ada promo, ada diskon di mana-mana, tetap kita harus belajar untuk mengendalikan keinginan kita dengan membeli yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, sebagai seorang pembeli yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari hidupnya, maka kita harus membeli dengan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, kalau itu sesuatu barang yang tidak boleh dibeli atau dilarang, jangan kita beli. Tetapi kalau itu sesuatu yang memang sesuai dengan aturan, misalnya ini bukan barang selundupan. Kan kalau barang selundupan kadang-kala ditawarkan lebih mudah, lebih murah. Nah, kalau barang selundupan menyalahi aturan, tidak boleh dibeli. Meski barangnya murah, meski ada banyak sekali tawaran, ada banyak sekali promosi, tidak boleh dibeli karena tidak bertanggung jawab, karena menyalahi aturan yang berlaku. Tetapi barang yang sesuai dengan aturan, meski mungkin mahal, tetapi sebagai seorang warga negara yang baik dan sebagai umat Tuhan yang baik, tentunya kita harus membeli barang yang resmi, bukan barang yang selundupan atau yang tidak resmi itu. Sebagai seorang pembeli yang juga menempatkan Tuhan sebagai pusat dari hidup, maka kita harus membeli untuk keuntungan bersama, bukan sekedar mengejar keuntungan pribadi. Apa artinya? Artinya begini, kalau saudara sedang tawar-menawar dengan orang, ya tentunya kita harus tawar-menawar secara pri-kemanusiaan. Jangan barang dijual misalnya 500.000 lalu kita langsung tawar 50.000. Lah itu rada umpa-umpaan ya. Rada keterlaluan. Tentu kita harus juga menawar yang wajar. Jangan hanya bicara kepentingan kita pribadi, tetapi juga sesuatu yang menguntungkan orang yang menjualnya. Nah, ini yang namanya kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan diri sendiri. Nah, saudara, jadi ternyata sebuah prinsip yang mendasar, bahwa ketika Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita, maka itu akan mengubah cara hidup kita, termasuk juga cara kita berperilaku dan cara kita mengelola usaha maupun juga membeli sesuatu. Karena itu penting Tuhan mengingatkan kita, penting untuk kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita. Jangan hidup sesuai dengan apa yang kita mau, hanya memuaskan nafsu kita sendiri. Jangan hidup hanya dengan mengejar kepentingan kita pribadi, tetapi mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan banyak orang, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan kita kasih Allah nyata dan banyak orang memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Selamat bertransaksi, selamat berkreasi. Tuhan memimpin dan memberkati setiap usaha dan apa yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa kami harus menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kami. Termasuk juga ketika Tuhan memberi kami kepercayaan untuk mengelola sebuah usaha atau memulai sebuah usaha, Tuhan harus menjadi pusat dari apa yang kami lakukan. Ketika kami juga menjalani kehidupan dan kami juga menikmati kemudahan dalam bertransaksi, biarlah kami ingat bahwa semua kemudahan itu adalah anugerah Tuhan yang kami harus
nikmati, pergunakan dengan bertanggung jawab. Tuhan tolonglah kami semua. Jangan kami hidup untuk memuaskan nafsu kami, tetapi kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang bantu dan tolong kami semua, Tuhan yang bimbing kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami menyerahkan doa kami, hidup kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan iman kita dengan menaikkan pujian Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara sekalian, mari kita bersama memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini dalam ibadah kami bersama. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan juga tolong kami, baik kami yang bekerja, kami yang dipercaya untuk mengelola sebuah usaha, Tuhan berkenan tolong kami semua. Kami coba berdoa untuk kami yang kuliah atau kami yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan juga berkenan membantu menolong kami agar kami bisa meraih prestasi yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami coba berdoa untuk keluarga kami, berikan damai, berikan sukacita bagi keluarga kami. Mampukan kami menjadi sebuah keluarga yang memuliakan nama Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan, yang hidup rukun, damai, di tengah beragam perbedaan. Kami juga berdoa bersama untuk saudara kami, teman kami, anggota keluarga kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, memulihkan, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh kembali beraktivitas, berkarya untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja, khususnya gereja kami masing-masing, di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja di mana kami boleh menjadi bagian di dalamnya, dan biarlah kami boleh memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan gereja kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan yang tolong bantu kami semua, dan berkati supaya gereja-gerejamu boleh semakin bertumbuh, berkembang, berkarya dengan giat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk tim Ignite yang menolong sehingga rekaman maupun juga ibadah ini boleh terlaksana, Tuhan yang memberkati. Dan biarlah Ignite boleh semakin berkembang, dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkati juga untuk bangsa negara kami. Di tengah pandemi kami belajar akan kerapuan diri kami. Kami belajar untuk memandang kepada Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon berkenan tolong kami, tolong bangsa Indonesia. Dan biarlah kami sebagai anak muda Kristiani yang Tuhan tempatkan di tengah bangsa ini, biarlah kehadiran kami boleh menjadi terang, menghadirkan damai, menghadirkan sukacita di tengah Indonesia bagi bumi pertiwi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Dan setiap doa permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian.
namun lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan atau ditransfer ke rekening gereja masing-masing. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang hidup kami. Sekarang kami telah memberi persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Tuhan tolong berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini hanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, amin. Sebentar kita akan kembali dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan bahwa kita siap menjadi berkat dan membawa berita kebenaran pada sesama kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
Berikan kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang memberkati engkau, Allah yang selalu memimpin kehidupanmu, Allah yang memampukan kau untuk berkarya dengan semua talentamu. Dia akan memberkati engkau, Dia akan memberikan damai, Dia akan memimpin menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.